Suatu hari nanti Tuhan, ketika waktu kami berakhir, dunia kami selesai Tuhan, kami Engkau dapati berkenan di hadapan-Mu, jadi anak kesukaan-Mu. Engkau mencatat nama kami dalam kitab-Mu Tuhan. Suatu hari nanti waktu akan berakhir, dunia telah berakhir, tiada suatu kuasa yang dapat menghentikan perjalanan waktu ini. Hanya Allah Bapa. Semua manusia ada di pengadilan Tuhan, di hadapannya. Semua kitab dibuka, catatan kehidupan setiap kita semua. Untuk hidup bersamamu selamanya. Kami mau hidup bersamamu Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mulai ibadah ini. Kita akan mulai dengan mendeklarasikan pengakuan iman rasul. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk beribadah Tuhan, kami siapkan segenap hidup kami untuk bertemu dengan Tuhan saat ini. Tuhan yang mengambil alih ibadah ini, Tuhan yang menjamah kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.
Saya mengundang sekali lagi kita untuk bangkit berdiri. Boleh kasih salam kiri kanan, depan belakang. Katakan, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatanku, selalu topangku, batu karang yang teguh. Hanya Engkau perlindungan dan kemuliaanku. Padamu aku percaya dengan segenap jiwa, Bapa yang Maha Kuasa. Kasih setiamu sempurna, Bapa yang dekat, bukan tetap percaya. Sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatanku, kekuatanku, selalu sempangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, tempat perteduhanku. Padamu aku percaya dengan segenap jiwa, yang Maha Kuasa. Kasih setiamu sempurna, Bapa yang dekat, bukan tetap percaya. Bersama katakan, sebab itu jiwa bersyukur dengan bersuka di hadapan Bapa. Kau nyatakan kebaikanmu sepanjang jalan-jalan hidupku. Selamanya, lamanya Kau beserta di hari esokku. Selamanya sampai di rumahmu. Tuhanlah kekuatanku, haleluya. Tuhanlah kekuatanku, selalu menopangku, batu karang yang teguh. Hanya Tuhan perlindungan pada waktu kesesakan, tempat perseduhan. Padamu aku percaya dengan segenap jiwa, Bapa yang Maha Kuasa. Kasih setiamu sempurna, Bapa yang bukan tetap percaya. Sebab itu jiwa bersyukur, haleluya. Dengan bersuka di hadapan Bapa, Kau nyatakan kebaikanmu di sepanjang jalan-jalan hidupku. Selamanya, Kau beserta di hari esokku. Selamanya sampai di rumahmu. Sebab itu jiwa bersyukur, jiwa bersyukur dengan bersuka di hadapan Bapa. Amin. Kau nyatakan kebaikanmu di sepanjang jalan-jalan hidupku. Selamanya Kau beserta di hari esokku. Selamanya sampai di, sekali lagi kita katakan, jiwa bersyukur dengan bersuka di hadapan Bapa. Kau nyatakan kebaikanmu di sepanjang jalan-jalan hidup.
bagi Allah kita, Elohim Yahweh. Silakan duduk. Silakan duduk. Haleluya. Mari dengan segenap hati katakan bersama. Milikmu selalu, Kau menemani kesayanganmu selalu. Aku biji matamu, tak terbayangkan dalam cintamu, Kau menjagai milikku selalu. Amin. Kau menemani kesayanganmu selalu. Aku biji matamu, tak terbayangkan dalam cintamu, Bapa. Hari esok, hari esok ada di tanganmu. Masa depanku ada di benakku. Tak kenal ragu, dan takkan ku takut. Jalan ceritaku, sempurna dalammu. Ini pengakuan kami Tuhan, Kau menjagai milikmu selalu. Kau menemani kesayanganmu selalu. Aku biji matamu, tak terbayangkan dalam cintamu, Bapa. Hari esokku masa
jalan ceritaku, jalan ceritaku sempurna dalammu. Haleluya. Jalan ceritaku sempurna dalammu. Haleluya. Mari sembah Tuhan saat ini. Tuhan yang memegang masa depan kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami masalah yang begitu berat, yang membuat kita tidak bisa melihat ke depan. Tapi dengan iman kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan masa depan kita dan hari esok kita ada di dalam tangan-Nya. Haleluya. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi persoalan. Dengan nasihat Engkau ajar mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, aku ada ini. Aku ada ini karena anugerah Tuhan,
setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku. Setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihat-Mu Engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah baru. Jiwaku memuji, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Sungguh lagi katakan, jiwaku memuji, haleluya. Sembah Tuhan, haleluya. Oh, yes Lord, kami tinggikan, agungkan nama-Mu. Haleluya.
jiwa. Segalanya bagimu, ya Tuhan. Kami agukan nama-Mu. Siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman. Biar hadirat-Mu terus melingkupi kami. Haleluya. Selalu ada di hadirat-Mu, di tempat tinggi, bahwa aku datang menyembah, angkat puja hormat bagi-Mu, selalu ada di hadirat-Mu, di tempat kudus, tempat persembunyian hidupku, bersama Kristus. Selalu ada di hadirat-Mu, selalu ada di hadirat-Mu, di tempat tinggi, bahwa aku datang menyembah, angkat puja hormat bagi-Mu, selalu ada di hadirat-Mu, di tempat kudus, tempat persembunyian hidup, bersama Kristus. Katakan, kami datang Tuhan, bawa keharuman nama-Mu, agar nyata sekarang Engkau hadir di sini Tuhan. Angkat kami Tuhan, bersama umat-Mu yang kudus, sujud dan menyembah di hadapan tahta-Mu selamanya. Kami datang Tuhan, haleluya. Bawa keharuman nama-Mu,
selamanya sujud dan menyembah, sujud dan menyembah di hadapan tahtamu, sujud dan menyembah, sujud dan menyembah di hadapan tahtamu selamanya. Haleluya. Kami mau terus menyembah Tuhan. Kami datang Tuhan menyembah-Mu. Berfirmanlah kepada kami masing-masing secara pribadi, Tuhan yang tahu apa yang kami butuhkan, Tuhan yang mengenal kami pribadi lepas pribadi di tempat ini, dan kami membuka hati kami Tuhan, kami membuka tubuh, jiwa dan roh kami untuk bertemu dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Kita satu ayat aja saudara ya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Oke. Kita baca sama-sama ya, satu ayat ini pendek. Karena waktu mengucapkan firman itu ada berkatnya tersendiri. Amin saudara? Amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Beberapa waktu yang lalu dari Ibu Gembala kita dapat pesan dari Tuhan bahwa kalau Tuhan datang apakah dia akan dapat iman. Dan kita sepakat di gereja ini kita mau katakan kepada Tuhan masih ada di sini. Puji Tuhan, amin saudara. Tapi ternyata selain iman yang makin tipis dan makin gak ada, makin langka di dunia ini, ada lagi satu ini yang nilainya sama. Dan sempat disebutkan oleh Ibu Gembala juga mengenai kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhan Allahmu, ya kan? Apa yang makin dingin sekarang, di zaman sekarang ini? Yaitu kasih.
Ini firman Tuhan. Menjelang hari-hari terakhir kedatangan Tuhan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Puji Tuhan, ayatnya tidak berkata kasih semua orang. Amin, saudara. Ini kebanyakan orang, tapi kita tidak mau jadi kebanyakan orang ini. Kita mau menjadi orang yang memiliki kasih yang tidak dingin. Apa maksudnya Pak kasih menjadi dingin? Sekarang kasih kan masih ada di mana-mana, ya kan? Apalagi tanggal 14 Februari, betul nggak? Yang katanya hari kasih sayang. Nggak sesuai ini sama firman Tuhan. Sangat sesuai. Karena kasih yang dimaksud ayat ini dengan kasih yang ada di dunia ini berbeda. Ayat ini bahasa aslinya pasti kita tahu semua. Pakai asal kata agape. Keterbatasan Alkitab kita adalah kadang-kadang satu kata yang harusnya diterjemahkan berbeda, tapi diterjemahkan sama. Di dalam Alkitab yang asli, kata kasih itu mencakup agape, philia, dan eros. Padahal di nats aslinya beda, tapi Alkitab kita menerjemahkan sama, yaitu kasih atau cinta. Padahal sangat jauh berbeda. Makanya kalau orang bilang masih ada kasih Pak, 14 Februari kita merayakannya, itu kasih yang mana dulu? Ya, yang pertama ada namanya kasih eros. Itu adalah kasih yang levelnya paling rendah. Itu kasih yang egois. Biasanya anak-anak ABG pacaran itu dasarnya adalah kasih eros. Karena ketertarikan fisik itu eros. Lanjut ke orang yang dewasa, eros itu apa? Ketertarikan karena uang. Cewek-cewek matre itu bilang sayang sama orang, itu bukan sayang agape, tapi sayang eros. Karena dia pengen duitnya. Kan lagi heboh tuh kasihnya kan. Ya itu eros, ingin memiliki, egois. Itu eros. Kalau dia bilang I love you, karena ada sesuatu yang diinginkan dari orang itu diterjemahkan juga kasih dalam Alkitab kita. Ya kan? Kemudian meningkat yang lebih baik dari eros, yaitu kasih philia namanya. Philia, family, ya kan? Asal katanya dari philia. Kasih seorang anak kepada bapak, seorang bapak kepada anak, itu kasih philia. Diterjemahkan juga kasih. Padahal bahasa aslinya philia, kasih seorang sahabat. Ya, saudara punya sahabat di sini? Kalau ada yang punya, itu kasih philia namanya. Kita mengasihi sahabat kita, teman dekat kita, walaupun dia nggak ada hubungan darah. Tapi kadang-kadang orang bilang ya kan, teman lebih berharga dari keluarga, kayak gitu kayak misalnya ya. Itu kasih philia. Karena dia mengasihi, karena mungkin satu kelas gitu ya kan lama, atau satu pekerjaan lama. Akhirnya bersahabat, curhat, itu kasih, dia mengasihi. Kalau orang bule atau orang Amerika bilang I love you ya kan, tapi itu philia. Dia nggak ingin memiliki, orang itu mungkin punya uang tapi dia nggak mau uangnya, tapi dia mengasihi orang itu. Itu kasih yang lebih baik dari eros, namanya kasih philia. Nah yang dimaksud di sini kasih yang menjadi dingin ini bukan dua kasih itu, tapi kasih apa? Agape. Yaitu kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan dengan cara dia walaupun tidak bersalah dia mau dihukum. Walaupun dia tidak bersalah dia menerima fitnahan. Dia difitnah sebagai ajaran sesat pada waktu itu kan. Sehingga dia harus disalib, digantung. Dia rela, tidak punya uang. Bahkan tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya firman Tuhan. Apa artinya? Artinya Tuhan Yesus tidak punya rumah. Tiap malam dia bingung harus tidur di mana. Itulah kasih agape, kasih yang memberi bukan mau menginginkan. Kasih yang rela dijahatin orang walaupun dia nggak buat apa-apa, gitu ya kan? Itulah kasih yang sekarang menjadi dingin dan kebanyakan orang sudah tidak punya lagi kasih itu. Nah, tujuan dari Sunday Worship Service adalah untuk kita mempunyai taste gitu ya, merasakan sedikit cita rasa dari kasih agape. Karena pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, maka kasih agape itu turun.
Karena tidak mungkin seseorang bisa mengasihi orang lain dengan agape tanpa campur tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjamah dia, tidak mungkin agape itu bisa dilakukan. Percaya sama saya, saudara. Karena keinginan manusia adalah kalau disakiti balas dengan sakiti juga. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Orang kan gitu. Manusia pada hakikatnya gitu. Saya juga gitu, saudara. Kalau saya dijahatin maunya apa? Saya jahatin balik. Itu sudah naluri. Manusia memang seperti itu. Maka itu kita perlu kuasa yang lebih tinggi dari manusia untuk bisa menaklukkan hal tersebut. Kalau kita tidak pernah bersentuhan dengan Tuhan, jangan harap saudara miliki itu kasih agape ini. Tapi yang menggelora dalam hati kita adalah kasih eros dan filia itu. Dan itu kita bilang mengasihi orang. Aku mengasihi gereja dengan cara aku memberi banyak uang. Puji Tuhan. Memberi banyak waktu. Tapi dasarnya untuk dikenal orang. Ada kan kayak gitu, saudara? Tapi dasarnya adalah supaya orang tahu dia ngasih. Orang tahu nih aku aktif di gereja. Itu kasih eros. Dia mengasihi Tuhan dengan cara eros. Karena dia ingin timbal balik. Ya saudara. Seseorang yang disentuh oleh Tuhan, maka dia akan merasakan bahwa Tuhan mengasihi manusia, walaupun manusia sudah berdosa, itu dasarnya. Maka kita akan bisa mengasihi orang yang berdosa dalam tanda kutip kepada kita, karena kita sudah merasakan kasih itu. Dan salah satunya melalui puji-pujian ini, jangan disia-siakan, saudara ya kan. Kita nggak akan bisa mengasihi orang dengan kasih yang mulai dingin ini, kasih agape ini. Kalau kita tidak disentuh oleh Tuhan. Jangan mimpi, saudara. Ya, aku mengasihimu, tapi saudara nggak pernah memuji Tuhan. Nggak pernah baca Alkitab, kasih apa? Kamu mengasihi aku, mengasihi dengan cara apa? Ya. Karena kadang-kadang kasih agape ini tidak perlu dikatakan. Tapi dilakukan dengan sikap. Tapi kasih eros dan filia, apalagi eros, itu mengumbar-ngumbar pasti saudara ya. I love you sayang, ada di mana, udah makan belum? Ya kan? Ketawa lagi. Itu kasih eros saudara. Ya, eros jelas itu kasih filia. Hey bro, what's up ya kan? Main futsal bro, ya itu kasih filia tapi. Kalau kasih eros tuh, bro main futsal aku yang bayarin, nah itu agape saudara ya kan? Ya. Ini yang mulai dingin. Kasih yang walaupun bukan andaikan. Kasih eros tuh andaikan. Apabila gitu ya. Aku mengasihi kau andaikan engkau punya duit. Nah itu eros ya kan. Andaikan engkau memberi aku sesuatu. Aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau kalau badanmu wow gitu ya kan. Nanti kalau badanmu udah enggak wow gitu kan. Aku udah enggak mengasihi engkau. Itu kasih eros. Ada andaikannya, ada syaratnya. Tapi kasih agape adalah kasih walaupun. Walaupun kamu nggak punya uang, tapi aku tetap mengasihi engkau. Gitu ya. Ada nggak cewek ngomong gitu dengan cowok sekarang, zaman sekarang orang mau pacaran? Nggak ada, kecuali memang dia anak Tuhan luar biasa. Tapi zaman sekarang ini matre itu harus katanya gitu, saudara. Postingan-postingan orang itu. Ini bukan soal prinsip, tapi soal masa depan. Ya oke lah, ya nggak apa-apa. Ya itulah makanya kasih sudah menjadi dingin. Kalau seorang sungguh-sungguh mengasihi orang lain, apapun kelemahannya, apapun keadaannya, dia tetap akan mengasihi orang tersebut. Karena itu yang Tuhan contohkan kepada kita. Saya nggak akan lama ini ya kan. Cuman ingin mengingatkan kita. Jangan sampai kita masuk di ayat itu tadi. Kebanyakan berarti 50% lebih ya. Ya iya, kalau kebanyakan itu berarti dari 10 orang yang kita kenal, berarti 6 orang gak punya kasih agape kan gitu. Iya gak? Saudara punya circle 10 orang, firman Tuhan katakan kebanyakan dari mereka udah gak punya kasih agape lagi. Di sekeliling kita. Tapi kita sebagai GSKI Bukit Raya, jangan sampai masuk yang di golongan itu. Mari kita masuk di golongan yang masih mempunyai kasih yang menyala-nyala. Khususnya untuk Tuhan.
Ya, memang sulit karena apa? Karena Tuhan tidak kelihatan. Bagaimana Pak saya bisa mengasihi yang tidak kelihatan? Maka itu seperti Ibu Gembala bilang perlu yang namanya IMAN, iman. Orang Tuhan gak kelihatan kok. Kecuali beberapa orang yang Tuhan secara wujud fisik menampakkan. Saya salah satu yang dibeli privilege itu bisa melihat tangan Tuhan secara jelas. Puji Tuhan. Karena kalau saya pikir-pikir ya, lihat jalan hidup saya, kalau nggak ngelihat itu mungkin saya udah berakhir nggak tahu di mana gitu ya saudara ya. Tapi itu pengalaman itu sampai sekarang masih membekas saudara, yang membuat saya terus maju di dalam Tuhan. Saya nggak tahu saudara punya pengalaman itu atau enggak. Tapi kadang-kadang ada juga yang nggak perlu pengalaman itu, puji Tuhan. Nah salah satunya adalah dengan memuji dan menyembah Tuhan, di mana saudara. Saya mengalami itu pada waktu sedang nyanyi juga, nyanyi santai aja gitu. Tiba-tiba langit terbuka gitu ya kan. Saya nggak tahu saudara punya pengalaman apa. Apakah saudara pernah dikunjungi oleh Tuhan dalam mimpi? Itu salah satunya. Itu salah satu cara Tuhan menunjukkan kasih agape-nya kepada manusia. Bisa juga nggak seperti itu, nggak apa-apa. Hanya dengan dengar khotbah, ya kan? Misalnya Ibu Gembala kemarin ada ayatnya kan, kasihilah Tuhan Allahmu, betul nggak? Tiba-tiba saudara tersentuh. Pada saat itu saudara ngerti bahwa maksud kasih itu adalah kasih agape. Bisa terjadi itu. Bisa terjadi, tapi Tuhan tidak akan pernah menjauhkan kasih agape itu dari saudara. Masalahnya saudara mau merangkulnya atau enggak, itu aja saudara. Di dalam ibadah, pada waktu saudara nonton Truth, bahkan pada waktu saudara bekerja, pada waktu saudara sedang melakukan urusan rumah tangga, masak, nyapu, ngepel, apakah Tuhan bisa menyatakan kasih agape-nya saat itu? Bisa enggak? Sangat bisa. Dia maha kuasa. Tapi kadang-kadang manusia pada waktu Tuhan ingin menyatakan kasih agape-nya banyak alasan. Ya kan? Yang memblok itu siapa? Bukan Tuhan, tapi manusia sendiri. Ini udah tahu nih, ini rasa-rasa di jamaah Tuhan, tapi enggak gitu ya kan. Enggak aku enggak ada Tuhan, masalahku nih lebih besar gitu. Nah ya sudah, mau gimana saudara? Lebih melihat keadaan, lebih melihat situasi. Gak ada Tuhan. Kalau Tuhan ada, gak mungkin Tuhan tega membiarkan aku seperti ini. Justru Tuhan izinkan mungkin ya saudara mengalami kejadian tersebut untuk menyadari bahwa saudara butuh pertolongan Tuhan. Di saat saudara punya masalah, tidak ada satupun lagi yang bisa nolong. Nah itu saat yang tepat sebenarnya. Tuhan menjamah saudara. Tapi ada sebagian orang yang malah gak ke gereja lagi. Malah menolak Tuhan. Yang salah bukan Tuhan, yang salah bukan gereja, tapi respon orang tersebut. Sudah berapa kali ya kita renungkan hal tersebut. Maka itu ada satu statement yang sangat saya suka dan sering saya jadikan status. Ya kan? If you cannot pray, you sing. Kalau saudara tidak bisa berdoa saking tertekan masalah, saudara nyanyi. Masih bisa kan? Masih bisa putar setel lagu ikut nyanyi. Datang ke ibadah, udah pusing mau ngapain, nyanyi aja saudara. If you cannot pray, you sing. Ya nyanyi saudara. Pasti bisa nyanyi, semua orang bisa nyanyi. Walaupun saudara fales-fales gitu, bisa setel lagu di HP ya kan, buka YouTube, Rehoboth Musik itu ya ratusan lagunya, tinggal pilih yang mana lagunya. Di dalam setiap ibadah di Truth ada puji-pujiannya ya kan, tinggal ikut nyanyi aja saudara. Ikut aja nyanyi. Nanti saudara rasakan pada waktu kasih agape itu mengalir, itu tidak bisa dibayangkan dengan kata-kata. Ya, bisa tiba-tiba kuat, bisa tiba-tiba nangis, bisa tiba-tiba seperti dikasih jalan keluar, padahal belum ada jalan keluar gitu kan. Padahal debt collector masih tetap telepon gitu ya kan, tapi tetap ada sesuatu pasti yang beda. Nah itu kasih agape. Jadi banyak-banyak nyanyi, nggak apa-apa saudara. Saya pernah ngalamin hal-hal yang membuat memang udah nggak bisa doa, mau gimana lagi? Saking tertekannya, mau doa udah nggak bisa. Nah itu juga salah satu pentingnya bahasa roh bagi yang belum punya saudara ya. Karena pada waktu kita memiliki bahasa roh karunia itu, kita tinggal bahasa roh aja. Karena bahasa roh itu Roh Kudus membawa keluhan ya, ini firman Tuhan katakan,
keluhan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata manusia, itu dibawa oleh Roh Kudus ke hadapan Elohim Yahweh pada waktu kita berbahasa roh. Ya. Oke, jadi kejar itu saudara, apalagi yang sudah dibaptis air, baptis selam ya. Saudara punya hak untuk memiliki karunia bahasa roh itu. Banyak karunia-karunia hanya untuk orang tertentu. Iya, karunia pengajaran, penyembuhan, karunia memberi. Itu hanya orang-orang tertentu. Tapi karunia bahasa roh itu bisa untuk semua orang, tidak untuk orang tertentu. Sangat banyak manfaat. Jadi demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan saat ini. Mari perbanyak ya kasih agapenya saudara ya kan. Saya undang pemain musik dan singer, kita mau nyanyi lagi. Amin saudara. Kita mau memuji Tuhan lagi. Dan saya beriman, saya berdoa. Pada waktu kita menyanyi ini saudara, memuji Tuhan. Apapun masalah saudara. Ya. Jangan biarkan itu menghambat kita untuk menyanyi. Amin. Mungkin saudara udah gak bisa berdoa, gak apa-apa. Tapi masih bisa nyanyi kan. Ada teksnya saudara. Katakan kata-kata pujian itu. Saya yakin dan percaya saudara. Melalui puji-pujian ini. Firman Tuhan berkata bahwa Elohim Yahweh bertahta di atasnya. Artinya pada waktu kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Maka secara otomatis ada Tuhan yang bertahta di hadapan saudara. Ya, jangan sia-siakan itu. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini, saudara. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu sekarang bahwa ada kasih agape yang dari Tuhan. Yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada. Kami menginginkan kasih. Kasih yang mulai dingin. Mungkin saat ini kami mengalami itu Tuhan. Mungkin saat ini kami termasuk orang yang kasih agapenya sudah dingin. Tapi saat ini kami mau kembali menerima kasih itu. Karena hanya dengan kasih itu kami boleh kuat dan sanggup menghadapi hidup ini. Mari katakan bersama. Bapakku, tolong aku, hidupku dusta bercela, tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri, hanya oleh kuasa-Mu, oleh kuasa-Mu. Lebih sungguh lagi katakan, Bapakku tolong aku. Bapakku tolong aku. Kami membuka hati kami Tuhan. Kami mohon pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, ya Bapa, ku tak bisa. Haleluya. Dengan kuatku sendiri, hanya oleh kuasa-Mu. Katakan tiada yang mustahil.
yang mustahil. Mari jemaat saja naikkan pujian ini. Bapakku tolong aku. Katakan. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil. Lebih sungguh lagi katakan, tiada yang mustahil. Haleluya. Yang mustahil bagimu. Segala kasih-Mu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu Tuhan. Oh, besarlah. Bersembah Tuhan.
dia. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau dengan segenap hati kami menyembah-Mu. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu. Sebelum kami berdoa syafaat Tuhan, kami mau berdoa bagi diri kami masing-masing. Kami mau melihat kedalaman hati kami Tuhan. Apakah kasih agape itu masih ada dalam diri kami, ataukah itu sudah menjadi dingin? Mari saudara masing-masing kita secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Kami dengan percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Engkau yang menjawab setiap kami. Engkau yang bertahta atas pujian kami. Ya nalama ya rasika nalama ya rasul. Haleluya.
Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir tempat ini, Jemaat GSKI Bukit Raya. Kau yang tahu setiap permasalahan hidup kami. Biar kami menjadi semakin dewasa secara rohani, Tuhan. Biar kekudusan dan kesucian Tuhan terus ada dalam hidup kami, terus kami kejar, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa untuk gereja ini, Tuhan. Berdoa untuk Ibu Gembala kami. Kami menyerahkan beliau ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hikmat, kebijaksanaan, visi yang dari Tuhan terus menerus ada, Tuhan. Memimpin kami dalam gereja ini, Tuhan, untuk menggenapi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan, baik dalam hidup kami secara pribadi maupun dalam gereja ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Untuk setiap jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan juga mengurapi dan memberkati kami. Berdoa untuk negara Indonesia, Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga Kota Palangkaraya. Kalau Tuhan sudah memberikan visi bagi gereja ini untuk berdoa, Tuhan, biar kami boleh, Tuhan, memanggil setiap pendoa-pendoa yang ada, Tuhan, khususnya di Kota Palangkaraya ini, untuk bersatu hati, untuk berdiri bagi kota ini, karena firman-Mu berkata, doakanlah kesejahteraan. Tempat kami ditempatkan oleh Tuhan di Kota Palangkaraya ini, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjamah setiap kami, Tuhan, menjamah setiap pendoa-Mu untuk bangkit kembali, berdoa bagi kota ini, bagi provinsi ini Kalimantan Tengah, dan bagi Indonesia. Kami berdoa untuk GSKI Pusat, Tuhan, dalam setiap masalah apapun, dalam setiap tantangan yang dihadapi, Tuhan berikan juga jalan keluar, berikan kekuatan. Khususnya kami berdoa untuk Bapak Gembala Sinode kami, Tuhan, untuk Pak Eras, Tuhan. Kami yakin dan percaya selalu menyertai, memberkati, perlindungan dari Tuhan, dan Tuhan yang menjamah setiap proses penyembuhannya, Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuat kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami serahkan doa syafaat ini dalam tangan kuat kuasa. Dan sebentar lagi Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberi persembahan. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, yang terbaik yang kami berikan bagi Tuhan, dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang rela. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, Tuhan Elohim Yahweh. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Katakan kami anak kesukaan-Mu. Amin. Bersama katakan, semua manusia ada di pengadilan tahta-Mu. Semua
harapkan